Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Firmansyah di Sisi Lain. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa orang kaya itu jarang sekali ngobrol sama orang miskin. Atau kalau dari kacamata orang miskin, kenapa orang kaya itu sangat sulit untuk menghadiri sesuatu, sangat sulit untuk berkumpul bersama. Dan kenapa antara orang kaya dan orang miskin itu selalu gak nyambung. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri supaya kita saling memahami satu sama lain. Saya Andi Firmansyah, bapak saya adalah seorang supir angkot. Saya tinggal di Mojokerto, Jawa Timur, di Desa Japanan. Ya. Jadi kalau kalian ingat ada yang namanya Andi Firmansyah di Desa Japanan, Mojokerto, Jawa Timur, nah itu saya. Bapak saya seorang supir angkot dan angkotnya itu pun pinjaman alias store setiap hari. Dan ibu saya tidak bekerja. Bapak saya meninggal pada saat saya masih SD, ya. Dan setelah itu digantikan oleh ibu saya. Ibu saya menjadi pembantu rumah tangga, bayarannya 10.000 di waktu itu ya, di area sekitar tahun 2000-an. Lalu saya SMP pindah ke Bogor, ya, ke Jonggol lebih tepatnya ya, ke tempat kakak saya karena kakak saya menikah dengan salah satu PNS yang ditugaskan di sini. Saya tinggal dan saya sampai di level ini. Kenapa saya cukup mengerti di dalam teori kali ini? Karena memang saya berasal dari keluarga yang super biasa-biasa saja. Nah, kenapa kalau misalkan saya bisa cerita seperti ini, bukan berarti saya sok tahu, tapi karena memang saya tahu. Alhamdulillah, di umur saya di 30 tahun ini, saya mempunyai 2 istri, 4 orang anak. Saya mempunyai kurang lebih sekitar 50 karyawan. Saya punya beberapa tower Cerberus dan tower 3 Naga Indonesia. Dan kehidupan saya cukup baik ya. Kalau untuk mobil mungkin lebih dari 10 dan untuk motor pun lebih dari 10. Jadi finansial saya udah lebih dari cukup dari beberapa tahun yang lalu. Kenapa saya masih mempunyai teman-teman yang bisa dikatakan itu adalah kelas menengah ke bawah. Dan saya akan membahas kenapa obrolan orang kaya itu nggak nyambung sama orang miskin. Dahulu saya nggak percaya tuh tentang teori-teori semacam ini. Saya kira bahwasanya orang kaya itu ya memang aja sombong ya. Saya dulu melihat orang kaya itu memang sombong, sulit diundang, nggak mau berbaur dan lain sebagainya gitu kan. Lalu setelah saya di dalam level ini, padahal sampai detik ini, for your information aja ya, sampai detik ini saya itu masih mencoba untuk main dan bermain, nongkrong sama-sama teman-teman gitu kan, karena memang bisa melepas penat ya, bisa nostalgia dan beberapa hal alasan lainnya gitu ya. Alasan pertama, kenapa orang kaya nggak nyambung sama orang miskin? 1. Pembahasan yang beda. Kalian pernah mendengar nggak? Ada pepatah mengatakan bahwasanya orang miskin membahas masalah orang lain, orang biasa membahas peristiwa. Sedangkan orang cerdas atau orang kaya membahas ide, visi, atau futures, atau masa depan lebih tepatnya. Perbedaan pembahasan itu membuat beberapa orang itu tidak nyaman pada saat obrolan itu terjadi ya. Walaupun memang orang kaya ngebahas juga kok peristiwa, orang kaya juga ngebahas juga orang lain, memang benar. Tetapi pada akhirnya mereka akan mengkaitkan segala hal, pokok bahasa tersebut menjadi sebuah visi, ide, atau impact apa sih yang akan bisa dia lakukan terhadap hidupnya sendiri ya. Misalkan ada peristiwa viral A gitu kan. Nah, viralnya ini kira-kira diapain dan apa yang bisa diambil hikmahnya, keuntungannya, ataupun apapun itu ya, kayak gitu ya. Kalau orang yang cenderung kelas menengah ke bawah biasanya itu akan membahas orang lain. Coba kalian jujur deh, obrolan kalian itu di level yang mana? Kalau obrolan kalian, circle kalian itu hanya membahas tentang orang lain, aib orang lain, si ini loh ternyata hamil duluan, si ini loh ternyata kerjanya itu udah dipecat, si ini loh ketangkep polisi gara-gara mukulin anak orang dan lain sebagainya. Peristiwa orang lain itu tidak relevan dan tidak ada hubungannya juga dengan kalian semuanya. Kalaupun memang perlu dibahas dan itu sangat penting, urgency banget karena memang kita saling kenal semuanya, hanya perlu dibahas mungkin lebih dari 5 menit ya, nggak nyampe 5 menit udah selesai gitu. Tahu nggak informasi ini bahwasanya ini sekarang keadaannya begini, udah selesai. Tapi kalau dibahas itu lebih dari 5 menit sampai setengah jam, itu menurut saya adalah tidak ada relevansinya dan tidak ada juga hubungannya buat hidup kita ya. Jadi nongkrong hanya dihabiskan untuk membahas peristiwa orang lain itu adalah sesuatu yang sangat-sangat level bawah ya. Kalau kalian menghadapi circle yang seperti itu, coba kalian pelan-pelan mengalihkan pembicaraan terhadap sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, itu kalau misalkan orang miskin. Kalau orang
orang biasa biasanya itu akan membahas peristiwa. Oh, di sana tadi ada kecelakaan. Oh, di sana tadi ada pohon tumbang dan lain sebagainya. Memang sekali lagi ya, jika sebuah peristiwa itu tidak ada relevansinya dengan hidup kita, maka jauh lebih baik hanya sekedar informasi saja. Jika hal itu akan dihubung-hubungkan, gini contohnya, beberapa teman saya juga sering ngebahas ya bahwa lucunya begini, mereka adalah kasta bawah di dalam masyarakat ya, tapi mereka membahas sesuatu yang levelnya itu jauh di atas mereka. Misalkan dia ngebahas menteri, ngebahas presiden, fanatik A, fanatik B ya. Yang paling viral itu menurut saya adalah bola ya, ngebahas Cristiano Ronaldo, ngebahas Messi dan lain sebagainya. Kalian mau bahas sampai kapanpun, mau bahas bola, mau bahas presiden, bahasan kalian, pendapat kalian itu nggak akan pernah bisa terdengar dan nggak akan pernah penting juga buat kita dengar gitu ya. Kalian ngebahas misalkan, oh Cristiano Ronaldo ini bagusnya harusnya tetap main di Liga Inggris saja, ngapain di Liga Arab yang begini begitu. Oh, menteri kitanya harusnya begini. Kalian aja belum sanggup untuk membenahi diri kalian sendiri ya, tetapi kalian mencoba untuk mengomentari kehidupan orang lain yang notabene adalah jauh lebih sukses daripada kalian, jauh lebih hebat daripada kalian, dan jauh lebih bernilai daripada kalian. Logikanya dari mana? Apakah kalian seperti itu tuh akan berpengaruh gitu kan terhadap hidup kalian juga? Ya nggak bakal gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan tongkrongan yang seperti itu, berarti itu adalah kasta orang biasa. Nah, kalau kasta orang kaya, walaupun memang premis utamanya berdasarkan basa-basi, peristiwa kayak orang lain kayak, namun pada pembicaraan akhirnya, jangankan akhir, di tengah saja mereka akan mengubah jalur pembicaraan tersebut, akan mengkonversi baik peristiwa ataupun kejadian orang lain itu menjadi suatu visi atau menjadi sebuah bahasan yang bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Misalkan ada viral kejadian, di sini loh ternyata ada tabrakan. Wah, ada tabrakan apa nih? Oh iya, begini gara-gara jalannya licin atau dan lain sebagainya. Mereka akan menggabungkan terhadap ide, oh iya ya, bagaimana kalau misalkan kita ciptakan sebuah solusi untuk mengatasi hal tersebut. Misalkan kejadiannya kebetulan ada di dekat rumah yang sering dilewatin sama kita semuanya, sama teman setongkrongan itu. Ya gimana kalau kita kasih ide aja, entah kasih polisi tidur, entah jalannya diperbaiki dan lain sebagainya supaya tidak terjadi. Karena biasanya orang kaya itu akan berpikir impact terhadap kehidupannya itu akan seperti apa. Kayak begitu ya. Misalkan orang lain ini mukulin orang ini ya mereka akan bilang bahwasanya, oh kalau kayak gitu berarti orang itu bagusnya jangan pernah menyinggung perasaan mereka, atau bagusnya mungkin dia itu di pertandingan boxing atau muay thai dan sebagainya kalau memang dia tertarik sama hal seperti itu gitu kan ya. Jadi segala sesuatu ini dijadiin visi atau misi yang bermanfaat, bukan mencela orang, bukan menghakimi sesuatu ya. Misal jalannya licin itu gara-gara pemerintah, kepala desanya korupsi dan sebagainya. Nah, jangan kayak begitu ya guys ya. Lalu yang kedua, orang miskin biasanya itu gak jelas tentang pendiriannya. Nah, ini yang sangat-sangat bahkan saya pernah alami ya, bahkan beberapa orang terdekat saya juga mengalami hal tersebut, bahkan saya alami juga. Maksudnya bagaimana ketika orang itu gak jelas panutannya seperti apa? Begini, kebetulan circle saya adalah Islam. Circle saya adalah Islam, dan kebetulan juga kita semuanya warga Indonesia gitu ya. Orang miskin itu biasanya, atau orang yang akan selamanya miskin dan gak akan pernah bisa bergerak di dalam stak kehidupannya, itu adalah mempunyai bahasa yang sangat template ya. Bahasanya seperti ini, gue ini begitu orangnya, itu template banget ya. Sekali lagi, gue ini begitu orangnya gitu kan ya. Misalkan kita tanya tentang sesuatu, gimana ya kalau misalkan ini, kalau gue langsung tonjok aja orangnya gitu kan. Kalau gue harus begini, gue sih begini orangnya, nggak peduli apapun dan sebagainya kayak begitu. Nah, itu yang menurut saya adalah sebuah paradoks. Lu itu orang Islam, lu itu orang Indonesia. Jika kalian tidak mampu untuk menangkap satu saja pedoman hidup daripada kalian ya, entah itu pegangan Al-Quran sebagai pedoman hidup atau pegangan Undang-Undang Dasar sebagai kalian warga Indonesia, ya kalian nggak akan pernah bisa menciptakan idealis sendiri ya. Jadi orang miskin itu rata-rata idealis ya, idealis, sangat-sangat idealis. Di sisi lain dia itu adalah orang Muslim atau orang Islam ya, Muslim ataupun Muslimah. Tetapi ada beberapa ayat yang ditentang, itu pasti ya. Silakan kalian komentar kalau misalkan nggak ada. Misalkan kalian circle-nya orang biasa aja nih, pasti ada aja kayak gitu, nggak mungkin nggak ada. Ada orang yang berpendapat mau cewek mau cowok ya, itu yang akan mendebat ayat Al-Quran itu sendiri ya. Misalkan gini, hidup itu ada yang ngatur rezeki, maut, jodoh dan lain sebagainya. Dari mana
Semuanya itu ayat, bos. Ya, justru saya mempertanyakan kredibilitas Anda. Ya, rata-rata orang kaya itu sebelum ngomong, dia itu sudah melihat kekonkretan apa yang dia ucapkan, ya. Omongan orang miskin kayak begitu biasanya dia itu tidak mendasari, dia itu hanya mewarisi legacy orang tuanya. Dia bilang kayak begitu, ya udah diucapkan kembali. Padahal saya alhamdulillahnya juga membaca Al-Quran seluruhnya, tidak ada ayat yang menyuruh bahwasanya kita harus pasrah dengan hidup. Yang ada itu potongan sebuah ayat, ya. Arti dari jodoh, maut, takdir itu semuanya sudah ditentukan di dalam Lauhul Mahfuz. Tetapi dia membacanya hanya sepenggal kata saja atau sepenggal ayat saja. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib kaum tersebut sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Nah, kalau misalkan orang miskin bilang bahwa wah itu bertentangan dengan yang bilang ada katanya takdir, enggak, lu nya aja yang bego, ya. Anda itu terlalu bodoh dan tidak, Al-Quran itu tidak pernah kontradiktif satu dengan yang lainnya. Semua itu ada penghubungnya. Yang dinamakan Lauhul Mahfuz atau takdir, yaitu memang sesuatu yang sudah diketahui oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jadi sebelum kita milih, Allah itu udah tahu duluan, makanya ditulis di kitab Lauhul Mahfuz. Begitu ya. Maka dari itu, tapi di sisi lain, ya, kita ini tuh harus berusaha. Kalau kalian kurang jelas, silahkan kalian tonton video Dr. Zakir Naik, ya, tentang takdir itu bagaimana. Dia menjelaskan bahwasanya Allah itu jauh lebih tahu dari apa yang kita tahu, makanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tapi semua yang terjadi di kehidupan kita itu berdasarkan keputusan kita sendiri. Gak ada tuh Tuhan ikut campur tangan dan sebagainya, itu nggak ada. Yang ada adalah Tuhan sudah jauh lebih tahu daripada kita, sudah ditulis duluan. Tetapi hasil tulisan itu adalah hasil pilihan dari hidup kita sendiri. Kalau nggak percaya, silakan kalian ulang baca Al-Quran kalian, ya. Kayak begitu. Orang miskin itu selalu memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas-jelas ada, kayak gitu ya. Misalkan tentang takdir. Contoh selanjutnya, ini misalkan dari kaum cewek nih, ya, bilang bahwasanya, oh, gue nggak setuju tentang poligami nih. Gue nggak setuju tentang poligami. Gue nggak mau kalau misalnya poligami. Hey, lu Tuhan, ya, lu itu bukan nabi, boy. Lu itu juga bukan Tuhan. Lu juga bukan presiden yang bisa merubah aturannya. Aturannya sudah jelas bahwasanya Islam membolehkan, ya, membolehkan untuk menikah lagi dengan beberapa syarat, ya. Kalau Anda seorang Islam, Anda seorang muslim atau muslimah menentang hal tersebut, itu sama aja kalian sudah menentang Tuhan. Seperti itu, ya. Jadi mau kayak bagaimanapun, ya, kalau kalian sudah menentang kitab suci kalian sendiri, itu kalian sudah seolah-olah menentang Tuhan, merasa lebih hebat daripada Tuhan. Kalian seolah merasa lebih pintar daripada Tuhan. Contoh selanjutnya, Anda seorang warga Indonesia, tapi Anda nggak setuju tentang hukum Indonesia yang bilang bahwasanya jika ada hewan peliharaan masuk terhadap ranah atau pekarangan tetangga kita, maka kita wajib ditendang. Nah, orang miskin memperdebatkan hal kayak begitu tuh, ya. Mereka tidak tahu apa maksudnya hal tersebut. Mereka seolah-olah lebih tahu daripada menteri, lebih tahu daripada para presiden, dan menertawakan hal itu semuanya. Padahal semua peraturan itu berdasarkan kajian yang cukup rumit dan berdasarkan beberapa pertimbangan yang sangat-sangat lama untuk menentukan pasal-pasal seperti itu. Mungkin bagi kalian, binatang peliharaan masuk terhadap pekarangan tetangga itu emang sesuatu yang biasa aja karena lo miskin, ya. Karena lo miskin. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Saya mengalami sendiri. Saya pernah baru membeli mobil mahal saya seharga 700 juta. Waktu itu kalau nggak salah 5 tahun yang lalu, ya. Waktu itu mobil 700 juta itu udah mobil paling mahal saya, ya. Beda dengan sekarang. 5 tahun yang lalu saya beli itu, ya. Baru beli, besoknya tiba-tiba ada baret. Ada baret yang jelas-jelas itu adalah baretan dari kuku ayam. Dan kebetulan juga ada kotoran ayamnya juga. Dan satu-satunya tetangga saya yang punya ayam di dalam 10 deretan rumah, ya cuma orang itu. Nah, kira-kira kalau misalkan tidak ada peraturan tersebut, orang-orang akan semena-mena, oh biarin aja nggak ada peraturan tersebut. Peraturan itu dibuat atas dasar sebuah problematik yang sudah terjadi, ya. Jadi lu jangan sok tahu tentang peraturan di dalam negeri dan sebagainya. Itu lu nggak usah sok tahu. Kalau memang seperti itu, ya udah ikutin saja. Karena ada beberapa hal yang nggak lu pahami karena lu itu cuma menjalani sebagian hidup dari hidup dunia ini. Maksudnya bagaimana? Kalau lu adalah orang miskin, lu cuma menjalani gak nyampe setengah dari sistem yang ada di dalam dunia ini. Makanya lu gak ngerti kenapa binatang peliharaan itu dilarang terhadap pekarangan rumah tangga. Lu gak tahu sakit hatinya gimana kalau tiba-tiba benda kesayangan kita seperti itu. Atau lebih parahnya begini deh. Pernah satu kejadian, alhamdulillahnya itu bukan kejadian di dalam keluarga saya. Dahulu ada satu anak
tetangga saya, ya, satu anak itu kurang lebih sekitar jarak 3 rumah dari saya, terluka sampai dia harus dijahit kurang lebih sekitar 8 jahitan gara-gara salah satu hewan peliharaan anjing tetangganya itu lepas, ya. Bagaimana? Coba bayangkan itu terjadi terhadap anak Anda. Gimana rasa sakit hati? Anak-anak udah disayang, udah digedein, tiba-tiba seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang seolah-olah membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Orang miskin itu selalu mempertanyakan sesuatu yang bukan ranah dan bukan tupoksinya. Lu tuh bukan siapa-siapa, ya. Jadi memperdebatkan hal-hal yang harus diperdebatkan. Itu suka banget tuh orang miskin memperdebatkan hal kayak begitu. Makanya orang kaya nggak suka. Orang kaya sudah tahu bahwasanya setiap rule, setiap peraturan itu dibuat atas dasar problematika zaman dulu, ya, supaya menghindari beberapa masalah yang akan terjadi masa depan. Maka dari itu dibuatlah peraturan, entah itu di dalam Al-Quran, entah itu di dalam hadis, entah itu dasar dari MUI, ataupun entah itu dari peraturan undang-undang ataupun kepresidenan, ya. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 3. Ini yang terjadi kebanyakan kenapa bisa pecah orang kaya dan orang miskin. Nomor 3 adalah ego dan pertahanan diri yang akan membuat defensif. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Misal, kita nongkrong kurang lebih sekitar 2-3 jam, ya. Di dalam ruang circle tersebut ada orang kaya dan orang miskin. Di setiap tongkrongan itu pasti akan ada jatah supaya kita mengeluarkan pendapat. Entah disengaja ataupun tidak disengaja. Entah secara langsung ataupun tidak langsung. Pasti ada kalanya si A ini ngomong, ada kalanya si B ini ngomong, ada kalanya si C ini ngomong, ada kalanya si miskin yang ngomong, ada kalanya si kaya yang ngomong. Begitu, semuanya itu selalu bergantian. Tetapi pada saat orang kaya ngomong, semua tongkrongan tersebut, atau lebih tepatnya semua orang miskin akan ngerasa tersindir, akan ngerasa terhakimi, akan ngerasa diceramahi, akan ngerasa diajari. Padahal yang sebenarnya terjadi, orang kaya itu hanya mengungkapkan apa yang dia tahu. Tapi kebetulan apa yang dia tahu adalah berlawanan atau kontradiktif dengan orang-orang miskin tersebut. Maka orang miskin itu akan merasa diyakini dan pada akhirnya defensif, bukan nongkrong bareng. Maksudnya bagaimana? Contoh, kita lagi ngebahas tentang hidup itu harus bagaimana sih. Si ini habis resign kerja, ya. Masing-masing kan komentar tuh. Tibalah di saat komentar orang kaya, gitu kan, ya. Si orang kaya ini misalkan komentar seperti ini. Harusnya, sebut aja Budi, harusnya Budi itu nggak resign dari pekerjaannya kalau hanya karena disuruh atasannya lembur setengah jam tidak dibayar. Karena di luar sana itu masih banyak orang yang nganggur dan mencari pekerjaan. Atasan juga itu nggak semerta-merta kok untuk memberikan sebuah pekerjaan. Berarti dia itu percaya sama dia, ya. Dia itu percaya, si Budi itu dipercayai oleh atasannya, dan atasannya ini mempunyai rencana lain, entah itu naik jabatan dan sebagainya. Orang miskin nggak ngerti. Orang miskin langsung defensif karena merasa mereka juga kadang-kadang protes. Ya, protes tentang lembur dan sebagainya kayak gitu. Oh enggak, itu gue sih nggak mau lembur, gue kerja sewajarnya dan sebagainya. Ya itulah kenapa lu masih miskin, ya. Itu kenapa lu masih miskin, karena mempunyai pernyataan-pernyataan kayak gitu. Lu masih miskin karena lu bego, karena kalian tidak mampu untuk memfiltrasi dan memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruang lingkup tersebut. Kayak begitu. Jadi obrolan-obrolan itu ada salah satu contoh. Contohnya banyak. Intinya pada akhirnya orang kaya akan mengungkapkan pendapat mereka, giliran mereka ngomong, semuanya ngerasa tersindir, ya. Semuanya ngerasa tersindir dan pada akhirnya mereka akan defensif. Mereka akan debat non argumen yang pada akhirnya orang miskin itu merasa tidak nyaman karena merasa tersindir. Orang kaya merasa tidak nyaman. Kok gini sih? Padahal gue cuma ngungkapin apa yang gue tahu. Begitu, guys. Nah, dari itu semuanya akan muncul yang terakhir atau yang keempat. Nah, ini adalah persatuan atau akumulatif dari beberapa hal yang tadi saya sebutin menjadi salah satu bentuk akhir. Nomor 4 adalah yang miskin akan baper, orang kaya akan dicap sombong. Begitu, pada akhirnya seperti itu. Begini, analoginya, gelap itu tidak ada. Gelap adalah suatu kondisi di mana ketiadaan cahaya. Dingin juga itu nggak ada. Dingin adalah suatu kondisi di mana ketiadaan panas. Sama, sombong juga sebenarnya itu tidak ada. Sombong adalah sebuah peristiwa yang dimana dialami oleh manusia saat dia merasa tidak mampu untuk menyamai manusia tersebut. Dan di sisi lain, itu faktanya, dia mengakui bahwasanya orang yang dicap sombong adalah orang yang lebih hebat daripada dia. Contoh, sombong banget, emang mentang-mentang lu cantik, ya emang dia cantik, lu jelek, kayak gimana? Ya, itu fakta, bos.
sombong banget mentang-mentang punya motor baru. Lah, emang dia punya motor baru, lu motornya masih jelek, lu motornya masih motor lama. Ini fakta, coy. Sombong banget mentang-mentang kaya, ya memang dia kaya, lu miskin. Kenapa? Ya memang lu nggak mampu aja. Sombong banget baru naik jabatan. Ya memang dia naik jabatan. Dia naik jabatan karena dia layak. Lu nggak naik jabatan karena nggak layak. Faktanya seperti itu. Jadi sombong itu perspektif saya tidak ada. Sombong hanya ungkapan kata manusia yang diikat menjadi suatu ketidakjelasan sebenarnya. Itu mengungkapkan ketidakmampuan mereka untuk menyamai orang tersebut. Titik, kayak gitu. Sombong banget mentang-mentang handphonenya baru. Emang handphonenya baru, lu handphonenya jelek. Udah begitu. Kalau handphone lu lebih bagus daripada dia, lu nggak akan bilang dia sombong. Lu cuma senyum, wih hebat ya beli handphone baru. Kayak begitu biasanya. Itu pikiran orang yang normal dan orang-orang yang akan terus berkembang. Pada akhirnya si orang-orang miskin itu akan baper, merasa terzolimi, merasa dihakimi. Akhirnya mereka akan membuat circle. Isi itu sombong banget ya, mentang-mentang udah kaya dan sebagainya. Udah gak usah diajak main lagi. Iya, akhirnya lu gak berkembang. Yang miskin tetap miskin karena si orang kaya disingkirkan dari circle-nya. Mereka tidak ada suatu patokan, mereka tidak ada kiblat untuk membenarkan jalan mereka. Kalian bayangkan orang bodoh berkumpul di dalam satu circle, ya tetap bodoh kalau memang tidak ada cahayanya, ya. Kalau misalkan gelap sama gelap dikumpulkan di dalam satu ruangan, ya nggak akan pernah bisa ada penerangan kalau tidak ada cahayanya. Dan akhirnya karena orang pintar ini atau karena orang kaya ini merasa tidak ada untungnya juga. Udah gua ngasih ilmu gua, udah gua diomongin mulu katanya gua sombong dan sebagainya. Oh ya udahlah, kalau memang mereka nggak mau ada gua ya udah nggak apa-apa. Akhirnya udah pecahlah circle orang kaya dan orang miskin tersebut. Dan itu saya alami. Dulu saya tidak percaya, ya. Sampai detik ini kalau misalkan kalian bilang wah sombong banget lu berarti nggak mau main sama orang miskin. Sampai detik ini gue masih main. Bahkan saya sering cosplay jadi orang biasa. Saya suka naik motor butut gitu ke rumah teman saya gitu, suka kayak gitu supaya orang-orang tidak ingat dan sekejap lupa. Ya, ada beberapa juga yang mungkin bilang ya karena lu kesononya naik mobil sport, orang teman-teman lu naik motor Mio, lu naik mobil sport ya jelas jiper lah. Ya udah saya ikutin, saya pakai celana pendek, kaos kotang gitu kan. Ya udah pakai motor supaya tidak ada rasa kesenjangan sosial. Ya tapi tetap aja hal itu terus terjadi dan menjadi sebuah paradoks circle yang ada di dalam miskin dan kaya. Itu pasti. Nah, maka dari itu kalau misalkan kalian ngerasa orang yang masih biasa-biasa aja tapi ingin berkembang, cobalah hilangkan 4 hal tadi. Yang pertama, cobalah memilah mana hal yang perlu dibahas, peristiwa, orang lain, atau visi ke masa depan. Jelas visi yang masa depan, kayak gitu ya. Yang kedua, jangan pernah menciptakan idealis atau kepercayaan sendiri. Lo itu bukan nabi, lo juga bukan presiden. Lo cukup percaya sama apa yang lo anut, agama, dan lo cukup percaya dengan apa yang sudah ada, hukum negara lo sendiri. Udah, titik. Jadi nggak usah ngarang-ngarang. Mau itu hukumnya kayak begini, ikutin aja. Mau itu hukum Al-Qurannya begini, ikutin aja ya. Lo itu bukan siapa-siapa, gue juga bukan siapa-siapa. Gue nggak pernah mengomentari tentang Al-Quran dan gue gak pernah mengomentari tentang undang-undang dasar atau hukum kepresiden dan apapun itu, karena gue ngerasa ya gue tuh orang biasa gitu. Lu sehebat apa sih gitu kan. Yang ketiga, jangan pernah menganggap saran dari orang kaya itu adalah penghakiman. Anggap saja itu adalah nasihat dan sadarin diri lu sendiri ya. Jadi setiap perkataan mereka jangan dianggap bahwa saya itu menghakimi. Anggap saja itu tamparan diri kita berubah kayak begitu. Saya yakin kok semua orang itu juga pengen jadi orang kaya, nggak pengen jadi orang miskin gitu kan. Makanya kalau orang kaya lagi ngomong, dengerin, jangan malah didebatin dengan ilmu lo yang gak seberapa itu gitu. Dan yang terakhir, keempat, jangan baper. Jadi gini, orang kaya itu bukan tipe pendendam, orang kaya itu adalah tipe perangkul biasanya rata-rata. Jadi lu kalau baper duluan ya lu akan kehilangan. Ya sekali lagi, kalau lu baper lu akan kehilangan circle orang kaya. Harus ya lu bersyukur kalau di dalam satu circle teman lu itu ada yang masih orang kaya. Karena apa? Masih ada patokan dan masih ada harapan buat hidup lu ke depannya. Percaya nggak percaya, di dalam circle orang kaya itu baik secara materi ataupun imateri itu pasti kebantu. Kalau di dalam circle orang mau itu ngebantu duitnya, mau ngebantu cari relasinya dan sebagainya, harusnya lu bersyukur dan jangan singkirkan orang-orang seperti itu. Percaya sama saya, kalau misalkan diajak untuk musuhin orang kaya, lebih baik nggak usah. Lebih baik kalian itu terus temenin dan jangan baper. Insya Allah kalau misalkan kalian mengikuti 4 tips dari saya tadi, circle kalian akan lebih banyak orang kayanya dan kalian itu akan terbawa sedikit demi sedikit untuk lebih bagus di dalam masa depannya. Oke, tapi kalau bagi yang nggak setuju silahkan komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Sampai jumpa di sisi lain di sesi berikutnya. Saya Edi Firmansyah, see you in the next video.